Beberapa hari kemudian pernikahan Clara dan juga Farel dilangsungkan. Pernikahan itu hanya dihadiri oleh beberapa keluarga dekat dari kedua mempelai, termasuk Adis sahabat Clara yang sudah seperti saudara baginya. Clara, laki-laki itu adalah orang kaya. Orang tuamu pun juga lebih daripada dia. Tapi, kenapa pernikahanmu begitu sederhana seperti ini? Bahkan yang hadir hanya keluarga dekatmu saja. Apakah kamu tidak akan menyesal tidak mengadakan pesta yang besar untuk momen yang paling istimewa ini? Bisik Adis pada Clara. Clara melihat ke sekeliling, lalu menjawab pertanyaan Adis. Siapa bilang ini adalah momen yang paling istimewa, Adis? Bagiku, ini adalah momen terburuk dalam hidupku. Andai saja bisa, keluargaku dan keluarganya tidak perlu hadir dalam peristiwa ini. Aku akan merasa lebih senang. Dan aku tidak akan pernah menyesali ini, Adis. Bagiku, ini adalah awal kehancuran hidupku. Aku mohon padamu, jangan beritahu siapapun, terutama teman-teman kita di kampus, masalah pernikahan ini. Jika tidak, aku akan merasa sangat malu. Adis tidak mengerti apa yang dipikirkan Clara dan cara berpikirnya. Mengapa Clara terus berpikir bahwa pernikahannya dengan Farel adalah sesuatu yang sangat memalukan dan juga awal kehancuran hidupnya. Padahal bagi Adis, Farel adalah laki-laki yang baik. Jika masalah usia yang membuat Clara berpikir seperti itu salah. Karena di luar sana masih banyak orang yang menikah usianya jauh berbeda dengan pasangannya. Adis kemudian berkata kepada Clara, "Kenapa kamu harus malu, Clara? Ini adalah pernikahanmu. Kamu harus yakin bahwa kamu bahagia dengan pernikahanmu ini." Clara hanya tertunduk. Adis kembali berkata, "Ini adalah hari terpenting dalam hidupmu, Clara. Meskipun saat ini kamu tidak mencintai Farel, kamu harus yakin pernikahanmu ini adalah yang terbaik. Dan setelah pernikahan ini, kamu akan bahagia bersamanya. Berhentilah terus berpikir yang tidak-tidak tentang Farel." Clara kemudian menatap Adis. "Bukan hanya masalah itu, Adis. Aku sangat malu jika semua orang melihatku berjalan dengannya. Apalagi sampai mereka mengetahui bahwa dia adalah suamiku. Suami yang jauh lebih tua daripada aku, Adis." Jawab Clara. Adis menggelengkan kepalanya lalu menepuk keningnya. "Ya Tuhan, Clara, aku tidak tahu harus mengatakan apa lagi padamu. Terserah apa yang kamu pikirkan tentang dia. Saat ini, dia adalah suamimu. Yang terpenting, jalanilah rumah tanggamu ini dan jangan kecewakan ibumu. Karena kamu sudah memutuskan ini, kan? Sebelumnya aku sudah mengatakannya padamu. Jika kamu tidak yakin, kamu tidak perlu mengambil keputusan ini. Tetapi karena semua sudah terlanjur, kamu sudah mengambil keputusan untuk menikah dengannya. Maka jalanilah semua ini, Clara. Dan jangan pernah menyesal." Clara mengangguk sambil terus menatap Farel.
Lalu Farel kembali berkata kepada Clara dengan tatapannya yang begitu lembut. Tetapi aku percaya, Clara. Aku sangat yakin setelah kita menikah, kamu akan berlari memelukku dan berkata, aku mencintaimu. Dan tidak hanya itu saja, kamu akan menangis sambil berkata, tolong jangan pernah tinggalkan aku. Mendengar perkataan Farel, Clara tertawa. Aku rasa kamu sedang bermimpi, Farel. Aku harap kamu tidak akan pernah terjatuh karena mimpimu itu. Karena yang ada di dalam hatiku hanyalah rasa benci, dan hanya kebencian yang akan aku berikan padamu. Jawab Clara. Dan memang benar, tak lama setelah kepergian ibu Clara, Farel pun masuk ke kamar pengantin mereka. Farel berjalan mendekati Clara. Clara memeluk kedua kakinya dan berpaling. Hatinya penuh dengan amarah. Kata-kata yang ingin keluar dari bibirnya hanyalah caci maki untuk Farel. Sebenarnya ini bukan kesalahan Farel, tetapi ini adalah takdir yang harus mempersatukan mereka. Clara, kata Farel, saat duduk tak jauh dari Clara. Clara tak menjawab perkataan Farel. Dia mengepalkan kedua tangannya. Hatinya berkecamuk ingin berteriak pada Farel, tetapi dia berusaha untuk menahannya. Farel mengerti dengan sikap Clara. Farel menarik nafas panjang lalu kembali berkata, mulai besok, kita akan tinggal di rumahku. Perkataan Farel membuat Clara semakin marah. Apa? Kita akan tinggal di rumahmu? Tidak. Tidak akan. Aku tidak akan pernah mau tinggal di rumahmu. Sampai kapanpun, aku akan tetap di sini bersama dengan ibuku. Kalau kamu mau tinggal di rumahmu, pergilah sendiri. Kamu tidak perlu membawaku bersamamu. Jawab Clara. Farel tak ingin membuat keributan malam itu dengan Clara. Malam pengantin mereka yang seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidup mereka. Dia pun mengambil posisi untuk tidur. Baiklah Clara, kita tidak perlu membahas masalah itu sekarang. Ayo tidurlah. Jangan membuat perasaan marahmu itu menyiksa dirimu. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Clara yang masih sangat marah kemudian melempar Farel dengan bantal yang ada di dekatnya. Ini semua karena kamu. Jika kamu tidak hadir dalam hidupku, aku tidak akan seperti ini. Jawab Clara. Farel yang tadinya sudah berbaring kini kembali duduk dan mencoba untuk menjelaskan semuanya pada Clara. Dengar Clara, apapun yang telah terjadi saat ini di antara kita, semua ini adalah kehendak Tuhan, Clara. Aku tidak pernah bermimpi atau ingin menikah denganmu. Bahkan aku tidak mengenalmu sebelumnya. Terlebih karena aku sadar aku adalah laki-laki yang memiliki usia jauh lebih tua daripada dirimu. Tetapi sebagai seorang teman ayahmu, aku hanya ingin menepati janjiku padanya. Aku hanya ingin memenuhi permintaan terakhirnya. Clara tertunduk dan terdiam.
Farel kembali melanjutkan perkataannya. Apakah sebagai seorang anak, kamu tidak bisa melakukan itu untuknya? Jika kamu tidak bisa mencintaiku saat ini, itu tidak menjadi masalah bagiku. Aku tidak akan meminta itu padamu. Aku tidak akan pernah meminta apapun darimu. Yang aku inginkan sekarang darimu adalah tenangkan dirimu. Cobalah untuk tidur. Jika kamu merasa keberatan, aku tidur bersamamu, maka aku akan tidur di tempat yang lain. Jika hatimu merasa sangat marah ketika melihatku, maka aku tidak akan pernah menampakkan diriku di hadapanmu. Setelah mengatakan hal itu, Farel kemudian mengambil sebuah bantal dan pergi meninggalkan Clara. Clara melihat kepergian Farel, yang saat itu merebahkan tubuhnya di sebuah sofa panjang yang berada di dekat jendela kamar Clara. Clara menunduk, lalu menangis. Hatinya menangis menjerit, meratapi nasibnya. Sementara Farel mencoba untuk memejamkan matanya. Tetapi sebenarnya dia tidak tidur, melainkan sedang berpikir. Mungkin dia telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu menghancurkan hidup Clara dengan menikahinya.